Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang wisatawan tenggelam saat bersuah foto di Bendungan Uwai Sekampung, Pringsewu. Dipicu saling ejek, 2 pelajar SMP di Waikanan berkelahi dan 1 tewas. Penerima BLT BBM di Bandar Lampung tak terlalu gembira sebab kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya biaya hidup. Kalau di sana nggak usah naik ya. Saya dapat duit segini dan sebentar habis. Iya. Bensin masuk meredo. Nah, yang di depannya sini, yang di sini. 29 remaja dan pelajar SMA asal Kalianda, Lampung Selatan ditangkap polisi. Mereka ditangkap saat akan ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Bandar Lampung pada hari Jumat lalu. Para pelajar ini menyewa angkutan kota dari daerah asalnya menuju Bandar Lampung. Mobil yang ditumpanginya terjaring razia di perbatasan Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 1 senjata tajam jenis celurit. Awalnya, para pelajar ini berdalih akan nonton sepak bola di Bandar Lampung. Ikut unjuk rasa dengan membawa alat-alat yang dikatakan tadi celurit, terus membawa bendera, artinya kan adik-adik kita ini mencari pengakuan diri lah, jati diri gitu. Jati dirinya untuk supaya turut serta dalam kegiatan unjuk rasa gitu. Para pelajar yang ditangkap hanya didata dan diberi imbauan oleh polisi agar tidak mengulangi perbuatannya. Mereka diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tua kandung atau pihak sekolah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Berharap dapat surat kelakuan baiknya. Kasus polisi tembak polisi di Lampung Tengah berujung pemecatan terhadap tersangka Aibda Rudi Suryanto dari Polri. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Aibda Rudi Suryanto digelar secara kedinasan dalam upacara yang digelar di halaman Polres Lampung Tengah Jumat pagi. Upacara dipimpin Kapolres Lampung Tengah, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya. Seragam Polri yang dikenakan Rudi dilepas oleh pimpinan upacara di hadapan ratusan polisi. PTDH Rudi tersebut hasil keputusan sidang kode etik bidang Propam Polda Lampung yang memeriksa 28 saksi. Selain dipecat dari Polri, Rudi dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Pelanggar terhadap kode etik profesi Polri telah dilakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat. Dengan ini status sebagai anggota Polri sudah lepas. Dan juga terhadap tersangka RS ini harus mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam hal ini adalah pasal 340 junto pasal 338. Rudi ditangkap setelah menembak teman sekantornya, Aibda Ahmad Karnain, pada 4 September lalu. Keduanya merupakan teman sejawat yang berdinas di Polsek Pengubuan, Lampung Tengah. Aibda Karnain ditembak tersangka di depan rumahnya dari jarak dekat. Penembakan itu dilatar belakangi sakit hati Rudi yang kerap digunjing dan direndahkan oleh korban. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Seperti peribahasa itulah nasib yang dialami Maryani,
wanita renta yang sehari-hari berdagang kue keliling kampung. Ia harus menelan pil pahit karena dagangannya dibayar dengan uang palsu. Maryani jadi korban kejahatan peredaran uang palsu saat berdagang di Jalan Untung Suropati, Bandar Lampung. Ia tak mengenali pelaku. Kejadian berawal saat pelaku membeli kuenya Rp10.000 menggunakan uang kertas Rp100.000. Setelah Maryani memberikan uang kembalian Rp90.000, pelaku langsung kabur. Jalan dipanggilnya Maria. Terus kata dia, ini mau apa bang? Katanya, ini aku beli. Nantilah dia Rp100.000. Kita kasih Rp100.000 itu. Ya langsung kayak gini-giniin dulu. Kata cepat ini asli lah bukan? Asli lah, kata masa saya mau bohong katanya. Maryani mengetahui uang palsu yang didapatnya setelah bertanya kepada salah satu warga pemilik warung. Warga yang iba kemudian membantu Maryani melapor ke kantor kelurahan. Bawa ayam, kandang ayam apa itu? Katanya. Orang itu ngaku jualan di pasar punya. Ngakunya didapat duit ini dari yang si pembawa kandang ayam itu ya Pak ya? Ayam itu. Motor apa Pak, kamu boleh tahu Pak? Kurang tahu saya kalau motor saya nggak. Yang pasti penjual ini dapetin duit palsu ini dari si orang yang beli pakai motor dan di bawa kandang ayam ya. Maryani, warga Kelurahan Palapa 3, Labuhan Ratu, Bandar Lampung ini mengalami kerugian uang Rp90.000 serta kuenya senilai Rp10.000. Maryani tidak melapor ke polisi dan mengikhlaskan kerugiannya. Menurut Maryani, ciri-ciri orang yang membeli dengan uang palsu itu berperawakan kurus tinggi, memakai topi, dan membawa ayam jago. Masyarakat diminta waspada karena peredaran uang palsu kembali marak. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 22 pejudi ditangkap Polresta Bandar Lampung mulai Agustus hingga September 2022. Mereka ditangkap karena terpergok berjudi daring dan konvensional. Seluruhnya warga Bandar Lampung. 12 tersangka ditangkap karena berjudi daring seperti slot, bola tangkas, dan togel. 10 tersangka lainnya berjudi kartu. Dari para tersangka, polisi menyita peralatan judi seperti komputer, kartu ATM, dan kartu remi. Polisi bertekad akan memberantas perjudian mulai dari taruhan besar hingga terkecil sesuai instruksi Kapolri. Rekan-rekan media yang hadir ini kita masih melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelaku-pelaku judi online maupun judi biasa sesuai dengan instruksi Pak Kapolri dan perintah Pak Kapolresta untuk melakukan penindakan terhadap segala jenis perjudian. Terutama kita bisa memonitor yaitu di internet, ada warnet yang disewakan. Jadi ada beberapa tempat TKT, TKB yang kita. Para tersangka judi tidak dapat ditangguhkan penahanannya. Mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.